Shalom, salam damai sejahtera, Yesus Kristus Tuhan yang menyertai kita, yang menolong kita dan juga memberkati kita sampai saat ini. Ya, kita ada semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Mungkin juga ketika saat ini ada saudara-saudara yang berada dalam lembah kekelaman, ya, sedang menghadapi ujian hidup, ya, bahkan juga masalah yang berat. Sering kali kita bertanya, mungkin saudara bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan hal ini harus terjadi? Kenapa aku yang begini setia kepada Tuhan? Kenapa aku Tuhan? Kenapa keluargaku? Kenapa suamiku? Kenapa anak-anakku? Kita bertanya ya, kenapa? Ya, sedangkan orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan, hidupnya jalannya mulus-mulus, enak-enak aja. Ya, kenapa harus aku? Ya, bahkan juga ada yang karena keadaan seperti ini akhirnya dia meninggalkan Tuhan, ya, dia nggak kuat menghadapi pencobaan ini, dia lari daripada Tuhan. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku bahwa ada kalanya Tuhan izinkan kita masuk dalam proses kehidupan, ya, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang begitu menekan, yang begitu memilukan, yang begitu membuat kita sedih merana, ya. Kita tahu Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang persiapkan kita untuk masuk dalam peleburan, ya, proses kehidupan seperti ini. Karena Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Tuhan menguji iman kita. Benar-benar nggak kita mau tetap terus percaya pada Tuhan? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, saya katakan jangan menyerah saudara-saudaraku. Jangan putus asa. Jangan tinggalkan Tuhan, rugi saudara. Kalau saudara tinggalkan Tuhan, rugi sekali, ya. Karena pertolongan hanya dari Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong. Nggak ada di luar sana yang bisa menolong. Nggak ada Allah lain, nggak ada cara lain yang bisa menolong kita keluar dari krisis seperti ini, lembah kelam seperti ini. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, dan percaya firman-Nya yang ya dan amin. Dan jangan menjadi kecewa, karena kita hanya bisa mengandalkan Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya, kita menjadi orang yang diberkati Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, bahkan juga yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Jadi orang terkutuk, saudara. Karena itu saya peringatkan, ayo lari kepada Tuhan Yesus Kristus. Lari kepada salib Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. Sampai pintu sorga terbuka. Janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Berhenti menggerutu. Jangan bersungut-sungut. Jangan marah sama Tuhan. Ya, tapi sebaliknya, tenang, ucapkan firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Penyembuh sakit penyakit apapun juga. Miliki hati yang gembira, hati yang tetap terus percaya, hati yang tetap terus bersyukur, ya, menjalankan hidup ini. Dan bangkitkan kembali imanmu, percayamu kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Ingat, kuasa Tuhan gak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya gak pernah berubah. Dia sanggup menolong saudara, dia sanggup menolong saya, dia juga sanggup menolong saudara. Ya, sekalipun manusia berkata itu mustahil, nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, mungkin di hadapan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh menjamin hidup kita sampai kekekalan, sampai masa depan penuh pengharapan, masa depan penuh kebahagiaan. Itu janjinya Tuhan. Karena itu keluar dari keterpurukanmu, keluar dari perbuatanmu yang sia-sia, keluar dari ketidakpercayaanmu, bangkit saudara-saudara. Apapun masalahmu saat ini, sakitkah yang gak sembuh-sembuh? Saudara, saya punya anak, ya, sekarang namanya Daniel Martin, ya. Waktu dia SMP 2, dia udah kena kelenjar getah bening, kanker kelenjar getah bening, ya. Saudara, berobat makan obat, itu keteknya aja sebelah kiri itu sudah sebesar telur ayam. Setiap getah bening keluar jendol-jendol seperti itu, saudara. Dia rasakan sakit, bahkan juga dia merasakan gak enak, saudara. Ya, kita bawa ke dokter, kasih makan obat sama dokter 1 tahun, terus makan tuh obat, ya, sampai 1 tahun sakitnya nggak sembuh.
Malah setiap kelenjar dia keluar becendol-becendol saudara, nggak sembuh. Bahkan juga ya harus tambahin lagi 1 tahun lagi katanya begitu. Harus makan lagi obat selama 1 tahun saudara. Ya, pada waktu itu Tuhan izinkan saya ketemu dengan dokter keluarga. Saya ceritakan tentang anak saya ini sakitnya seperti itu, dan dokter itu bilang, saya unjukin ini obat-obatnya, dan dokter bilang apa? Ini salah obat, yang harus dikasih itu bukannya segala DNH lah, apalagi untuk orang sakit penyakit dalam. Saudara, ini salah obat, ini harusnya obat ini. Coba makan 1 tahun, dokter, pasti sembuh semuanya. Benjol-benjol Pak akan hilang. Saudara, saat itu saya hanya berdoa, Tuhan tolong. Ini 1 tahun lagi harus makan obat, ganti obat. Ya, kemarin 1 tahun salah obat, salah yang dimakan obatnya. Saudara, saya hanya berdoa. Tapi puji Tuhan, satu kali ini anak sekolahnya di Budaya, sebelahnya Marsudirini ya. Itu ada KKR di daerah Senen sana ya. Nah, dia bilang sama Mami, ayo kita pergi ke KKR. Itu bukan hamba Tuhan besar dari Amerika, tidak terkenal saudara. Dia yang ajak kita, akhirnya kita pergi ke sana. Saudara, betapa begitu antusiasnya dia. Sampai selesai ibadah, dia altar call, dia pun maju ke depan. Dia maju ke depan itu saya bingung, karena saya nggak ingat dia sakit itu kan ya. Dia ingin minta kesembuhan itu. Saudara, sampai waktu pulang saya tak kata, apa yang kamu minta? Dia katakan, tadi pendetanya bilang katanya, apa yang kamu doakan Tuhan sudah menjawabnya. Tuhan sudah memberinya. Mulai hari ini kamu adalah Daniel yang akan diutus Tuhan sampai ke ujung bumi. Saudara, dia pegang janji Tuhan itu, dan dia katakan saya sudah sembuh. Saudara, saya katakan kamu sudah 14 tahun, imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi ngucap syukur kepada Tuhan untuk kesembuhan itu. Saudara, setiap hari dia hanya main gitar, dia nyanyi dan mengucap syukur ya. Dan dia selalu katakan tubuh ini tubuh Kristus Allah yang kudus, gak ada sakit penyakit, kelemahan, bahkan juga kelenjar getah bening. Dalam nama Yesus sudah sembuh. Sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Saudara, itu nggak tahu berapa bulan kemudian waktu saya berdoa, saya tumpang tangan dia, saya usap semua badannya, loh tanpa disadarin, loh kemana itu kelenjar itu benjol-benjolannya, kok nggak ada. Saya tanya, kapan ini kok kejadiannya? Dia bilang gitu, hah? Hilang ya? Oh iya hilang ya. Dia sendiri pun hanya tepok-tepok doang, setiap hari mengucap syukur karena tubuh itu tubuh yang kudus. Nggak ada lagi sakit penyakit, saya sudah sembuh, mengucap syukur, terima kasih. Hanya bilang begitu, jadi dia nggak pegang, dia nggak raba bahwa benjol-benjol itu ternyata sudah hilang tanpa dia sadarin. Saudara, karena itu sesudah itu dia sembuh dan dia beriman, dia sekolah yang benar. Sesudah selesai SMA, dia akhirnya memutuskan untuk pergi sekolah teologi untuk menjadi hamba Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan. Saudara, sekolah teologi bukan di Jakarta untuk menjadi anak mami yang masih manja, tapi saya kirim dia sampai ke Australia, ke Perth, untuk dia benar-benar berdikari, mandiri, bahkan merasakan betapa susahnya tanpa orang tua, uang yang pas-pasan, bahkan keadaan, lingkungan, cuaca yang tidak bersahabat dengan dia. Tuhan berkati dia. Saudara, karena itu saudara, biarlah kiranya Tuhan sendiri akan tolong kita, supaya Tuhan nyatain kepada kita bahwa sungguh kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan sanggup menolong kita. Karena itu percayalah, kalau Tuhan menjawab doa saya, Tuhan juga akan menjawab doa saudara. Apapun yang saudara alami saat ini, percayalah Tuhan sanggup menolong saudara, dan Tuhan memberkati kita. Shalom. Iman teguh, percaya, kamu akan dapat berkatnya. Mujizat terjadilah. Dalam nama Yesus. Shalom. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.